Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum seorang wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i? Itu nggak boleh. Tapi ingat kalimatnya syar'i ya. Makanya antum pahami dulu apa yang dimaksud dengan syar'i. Apa itu syar'i? Kan jangan tafsiran sendiri, konsultasikan. Ya, yang jadi persoalan adalah sebelum bicara dengan syar'i dulu, antum tanyakan dulu persoalan utamanya, kenapa dia minta berpisah? Itu dulu. Ada masalah apa? Jangan bicara dulu syar'i atau tidak. Karena Quran juga memberikan penjelasan, ketika antum menikah akan ada kemudian ujian-ujian yang mematangkan kualitas kehidupan rumah tangga. Di ujian Allah itu bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangga antum bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga antum. Makanya oleh Quran, ketika Anda belum menikah saja dijelaskan langsung. Di situ dijelaskan dari mulai cara menikahnya, dari mulai saat pernikahannya, dari mulai setannya disebutkan juga, bagaimana cara dia menggodanya, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, lengkap semua. Kadang-kadang puncak persoalan itu bukan karena syar'i atau bukan. Puncak persoalannya ketika mau menikah tidak mempelajari tentang fikih rumah tangga. Sehingga ketika menghadapi persoalannya tidak siap dengan itu. Tidak siap. Kalau paham tentang hak dan kewajiban, itu minimal akan menutup pintu persoalan, bukan menutup masalah. Rumah tangga Nabi aja ada masalah. Nabi, Rasul, surganya jelas. Berumah tangga ada masalah. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, nggak pengen punya masalah. Luar biasa antum. Lebih soleh daripada Nabi. Nabi aja punya masalah, masa kita tidak? Beliau pernah punya masalah dengan Sayyidah Aisyah. Masalahnya apa? Ada tuduhan dari orang lain. Ada. Tapi Allah kemudian bebaskan karena tahu dibimbing oleh Allah. Nah, bimbingan itu gini, mudah bagi Allah menjadikan rumah tangga Nabi nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, bagaimana kalau kita punya masalah ingin merujuk pada siapa? Maka Allah tetapkan di rumah tangga Nabi punya persoalan supaya turun ayat-ayat, kalimat-kalimat untuk membimbing kita. Itu dihimpun semuanya. Makanya ketika menikah itu pelajari dulu hak dan kewajibannya dan sifat-sifatnya. Ya, misal hak kewajiban Quran surah keempat ayat 34. Tugas suami untuk memahami karakteristik perempuan. Quran surah keempat ayat ke-19. Gitu kan? Kemudian tugas mendekat kepada Allahnya sama-sama kompak. Quran surah ke-30 ayat 21. Kemudian tentang setannya. Quran surah kedua ayat 102. Tentang komunikasinya, Quran surah keempat sampai ayat 35-nya, 34 sampai 35. Ada semua di situ. Bahkan dalam hal konteks membina rumah tangga sampai punya anak pun ada semua. Ada. Ya, dari mulai milihnya, Quran surah ke-49 ayat 13 sampai tadi menikah, ya, sampai kemudian hak-haknya, sampai kemudian mengandung. Mengandung pun diatur juga. Sampai kemudian menyepihinya. Dari mulai kandungan agak berat, dari ringan sampai berat, sampai cara kemudian pergaulnya. Ada semuanya. Ya, Quran surah kedua ayat 187 sampai mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189 sampai melahirkan, bagaimana tugas sampai menyusui memisahnya, menyapinya, Quran surah 2 ayat 233 sampai berapa tahun kemudian antara menyapih dengan mengandung sebelumnya sampai 30 bulannya disebutkan, sampai yang prematur disebutkan isyaratnya, Quran surah ke-46 ayat 15. Ada semuanya. Ada semua. Nah, itu yang harus kita keluarkan kadang-kadang karena komunikasi mungkin, karena ada persoalan yang lain, karena tidak memahami. Nah, itu yang menjadikan kemudian persoalan muncul tidak bisa ditangani. Hanya mencarilah persoalan apakah itu syar'i atau bukan. Sebelum ke sana, kita selamatkan dulu rumah tangga kita dengan melihat kenapa persoalan ini muncul, akarnya apa. Selesaikan dulu persoalannya. Baru kemudian bicara yang selainnya. Kadang unik di rumah tangga itu, ya, unik. Jadi ada isyarat setannya pun disebutkan. Kalau sudah menikah, antum akan digoda oleh setan ini. Disebutkan isyaratnya Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada setan yang tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga antara suami dengan istrinya. Kadang-kadang saking jahatnya menggunakan ya kayak jampe-jampe sihir dan sebagainya. Karena ayat ini bicara sebagian tentang sihir. Ada orang yang menggunakan magic untuk memisahkan rumah tangga orang lain. Minta bantuan jin setan. Setan rumah tangganya disebut dengan dasim. Setan perempuannya dasim. Ya, jadi ada di situ. Ada peluangnya. Hati-hati. Makanya sebelum menikah itu antum didekat-dekatkan supaya maksiat padahal belum halal. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya, belum halal itu, tapi didekat-dekatkan. Akad aja belum, lamaran aja belum, sudah naik beca berdua. Jalan berduaan, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu. Ya lihat, salah. Lihat, sudah foto prawedding itu kan, Masya Allah, sudah pegang ini, pegang itu, padahal akad aja belum. Silakan cek gitu kan, bukan salah fotonya, bukan salah keadaannya, tapi salah penempatannya. Tapi setelah menikah, tidak ada yang terjadi kemudian, kecuali setan membuat hubungan antar pasangan itu tidak menyenangkan. Ya, supaya apa? Supaya ada masalah, supaya menjauh, supaya bermaksiat dan sebagainya. Sehingga silahkan cek sebelum menikah, yang paling cantik pasangan antum, yang paling indah pasangan antum. Tapi setelah menikah, yang paling ngenakin ngelihat pasangan antum kadang-kadang. Cek, lihat, antum mau keluar, lihat istri orang, Masya Allah kalimatnya indah sekali. Istri orang ngantar sekolah,
ngantar anak bu, masya Allah. Istri antum, ya udah sana. Oh, masya Allah. Ibu juga begitu, lihat suami kerja, mah berangkat dulu, ya udah hati-hati. Suami orang berangkat pak, masya Allah. Tuh lihat tuh, banyak, banyak pokoknya gitu kan. Kadang-kadang antum mau berangkat aja, istri datang, selalu ada persoalan. Ini cuma urusan mau hadir taklim aja, istri datang, cuma nanya antum, bawa baju, satu hitam, satu biru, cuma nanya, Pak, mana yang bagus ya, hitam atau biru? Masya Allah, kata antum, kayaknya hitam deh mah, kayaknya biru tuh. Katanya nanya, tapi punya pilihan. Kan bingung kita. Masih mending kalau dipakai antara hitam dan biru, begitu keluar, kuning. Luar biasa. Nah, kecuali nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada macam-macam, kemudian minta pisah misalnya. Nah, itu kalau minta dengan sengaja karena alasan yang tidak dibenarkan itu dosa itu. Tidak mencium bau surga ada di situ. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi syar'i harus didefinisikan seperti apa. Tapi lihat masalahnya. Apa itu masalah yang dimaksudkan? Ya, dalami dulu. Saya sarankan mendekat kepada Allah. Duduk dulu bersama-sama. Lihat dulu. Antum tuh mau ke surga atau mau kemana? Ya, coba cek dulu. Coba cek. Antum berumah tangga itu kata Quran untuk meningkatkan ibadah. Bukan cuma masalah biologis. Kalau masalah biologis itu orang beriman, orang yang tidak beriman pun bisa mengerjakan itu. Mesti ada beda orang beriman dengan yang bukan. Makanya ayat pernikahan dibuka dengan ayat yang mendekatkan kita dengan Allah. Wa min ayatihi. Ayat itu segala hal yang mendekatkan kita dengan Allah. Makanya isi Quran disebut ayat. Karena ketika antum baca Quran lebih dekat dengan Allah. Bahkan ada orang yang baru mendengar pun sudah bergetar jiwanya. Dekat dengan Allah. Quran surah 8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan Quran kepadanya bergetar jiwanya, lebih dekat dia dengan Allah. Ya, dan pernikahan itu disebut ayat. Karena ketika Anda saling menikah, itu Anda berjanji untuk saling mendekat kepada Allah, menguatkan. Makanya kata Nabi, pernikahan menyempurnakan setengah agama. Tinggal cari setengahnya lagi. Yang kurang pada antum ada di pasangan antum. Antum bahkan sebelum menikah, jangankan jadi imam, jadi makmum aja jarang. Tapi setelah menikah, kan makmum dikirimkan sampai ke rumah. Sampai ke rumah, sehingga Anda tidak bisa mengelak lagi. Ya, kalau ada di rumah pun nggak bisa mengelak dengan jamaah, karena makmumnya ada ngikut ke rumah tuh. Sepanjang hayat tuh diikuti, antum diikuti. Mau kemana lagi? Ya, Pak jamaah yuk. Aduh, kok jamaah juga? Bukan jamaah juga, memang dikirimkan supaya jadi makmum antum. Kualitas ibadah antum meningkat dari yang cuma 1 jadi 27. Dulu jadi 27, antum harus cari keluar. Sekarang ketika nggak menemukan di luar karena alasan tertentu, di dalam ada. Jadi itu poinnya. Jadi tolong duduk bareng-bareng. Antum tuh menikah hanya untuk menampilkan ego, menampilkan kekuatan, ingin cari dunia, ingin pamer, atau ingin mendapatkan rahmat Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmat keberkahan, ikuti aturan Allah. Kalau ingin sampai ke surga, silakan bikin peta. Saya tinggal di tanah kusir, berangkat ke tanah suci, kembali ke padang mahsyar. Dapatkan semuanya itu. Dan insya Allah didapatkan. Jadi dia seperti pasangan zauj, makanya disebut zauj. Zauj itu dua berbeda tapi saling melengkapi, couple. Seperti sepatu. Tahu sepatu? Ya, kanan dengan kiri sama nggak? Beda, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Tapi kan saling melengkapi. Kanan maju, kiri diam. Kiri maju, kanan diam. Nggak ada keduanya, begitu berjalan, kanan kiri jalan begini. Itu nggak ada. Satu-satu gitu kan. Dan ngerti. Coba Allah jadikan tangan kita aja, itu punya fungsi masing-masing. Nggak ada saling rebutan. Silakan cek. Kanan giliran makan. Urusan bersih-bersih, tangan kiri. Silakan cek. Begitu setelah makan, kiri. Tugas kiri. Kiri jalan, bersih-bersih. Selesai. Beres gitu kan. Tapi kompak keduanya. Nggak ada saling rebutan. Bayangkan kalau kanan dengan kiri punya kehendak masing-masing. Repot. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab.